Kajian Tahdzibul Akhlak memelihara ya menjaga akhlak. Kalau kaitannya dengan adabnya, kita sering mendengar kata adab, akhlak. Kalau adab itu ininya apa namanya landasannya. Kalau misalnya ajaran Islam ya artinya adab Islam gitu ya, adab Islam atau adab Islami. Kalau akhlak itu kan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi bentuk diri. Jadi kalau orang yang membiasakan diri ya beradab berdasarkan ajaran Islam, ya nantinya akan muncul akhlak Islami. Karena akhlak ini buah itunya, muaranya. Nah, yang dimaksud tentunya nih ya dengan tahdzibul akhlak ini untuk ke arah sana, untuk sampai kepada memiliki al-akhlakul karimah. Nah, kalau dalam tahdzibul akhlak ini semacam jadi seperti ini. Kalau untuk berakhlakul karimah itu berarti harus adab Islam gitu, yang dibiasakannya itu adab Islam, artinya landasannya dari ajaran Islam. Nah, tahdzibul akhlak ini semacam adab Islamnya gitu ya, adab Islamnya di apa namanya diamalkan, dijalankan, dibiasakan, yang nantinya akan sampai kepada kalau itu sudah menjadi kebiasaan biasa, sudah menjadi mengakar, sebutnya mengakar, menancap sampai menjadi akhlak. Itulah al-akhlakul karimah. Nah, kalau tahdzibul akhlak ini jadi ini semacam ada untuk sampai kepada al-akhlakul karimah itu, ini hamanya nih. Ya, ini harus dibuang gitu, hamanya itu harus dibersihkan, yaitu penyakit hati. Orang yang sudah beradabkan Islami itu kalau penyakit hatinya tidak dibuang itu bisa kalah, nanti penyakit hati lagi yang munculnya, penyakit hati lagi. Sehingga ini ya di kitab ini kan sekarang ini ya, saat ini ini sudah penyakit hati yang ke-12. Ini hama gitulah, anggaplahnya kalau untuk tumbuhan, inilah hama, inilah benalu gitu yang akan mengganggu tumbuhnya adab Islami hingga menjadi akhlak. Nah, ini nih hama jadi harus dibersihkan. Ya, adab Islaminya ditumbuhkan, dijalankan, tapi kalau banyak hama rusak lagi. Jadi sulit untuk sampai ke muaranya, ke akhir yang dituju, yaitu berakhlakul karimah. Kurang lebih demikian lahnya alurnya nih ya. Ini sudah penyakit hati yang hama ke-12 gitu ya nih, penyakit hati benalu, hama yang bisa gitu mengganggu pertumbuhan adab Islami hingga menjadi al-akhlakul karimah. Sekarang yang masih tentang ininya, masih penyakit hati nomor 12, al-ghurur. Ini bahayanya ternyata, semuanya berbahayanya, berat itu ternyata nih. Masih tentang zamul ghururnya, tercela, buruk, malapetaka, benar-benar malapetaka ternyata gitu ya. Kalau penyakit hati ini ada di dalam diri seseorang, ini benar-benar menjadi malapetaka nih bagi orangnya. Nah, buruknya, tercelanya, yang kemarin berdasarkan hadis yang sering, padahal kemarinnya hadis ini hadis yang cukup populer, sering dan banyak orang yang menyampaikan, ternyata tidak
tidak dikaitkan, tidak terjangkau gitu ya, bahwa ini amat sangat erat kaitannya dengan penyakit hati yang ini, yaitu dari hadis kemarin itu bagian yang wal ahmaq. Nah, orang yang paling dungu sedunia lah pokoknya, mau paling dungu sedunia. Dungunya super dungu nih. Manit taba'a nafsahu hawaha. Orang yang mengikutkan dirinya, membiarkan dirinya, bahkan bukan membiarkan dirinya, malah dirinya yang mengikutkan. Orang yang mengikutkan dirinya kepada hawanya. Sementara kan al hawa ini penyakit berat ya, al hawa nage gitu. Nah, sementara al hawa itu anggap sesuatu yang ada pada diri manusianya. Al hawa itu sesuatu yang ada pada diri manusia. Nah, di mana al hawa ini mengarahnya gitu. Jadi al hawa itu berjalan, mengarahnya itu kalau boleh disebut secara garis besarnya ke neraka. Ya, al hawa itu sesuatu yang ada di dalam diri, nah di mana hal ini itu berjalannya itu, mengarahnya itu ke neraka. Nah, orang yang ahmak itu adalah orang yang membiarkan dirinya dibawa oleh al hawa ke neraka pasti. Dungu artinya makanya wal ahmak manit taba'a nafsahu hawaha. Orang yang paling dungu adalah orang yang mengikutkan, malah dirinya ikut gitulahnya. Orang yang mengikutkan dirinya itu kepada al-hawa. Nah, sementara al-hawa itu demikian. Ya, sesuatu yang sudah ada pada diri manusia. Nah, di mana al-hawa itu berjalan, katakan sebutnya demikian lahnya, berjalan mengarahnya itu ke neraka. Nah, ini orang yang bodoh, ahmak, dungu kalau membiarkan dirinya itu dibawa ke arah neraka. Wayatamana Allahil amani, tah ieu dungu teh, tapi dia begitu begitu amat sangat gitulah, dia berharap sebetulnya di sini, tapi lamunannya mending lamunan lah. Kalau harapan mah mungkin terjadi, kalau lamunan enggak. Tapi lamunannya gitulahnya, angan-angannya dia ini berangan-angan, melamunkan bahwa dia ini akan dimuliakan oleh Allah, akan diberi, bahkan itu diberi kemuliaan, diberi derajat yang tinggi oleh Allah, diberi tempat yang tinggi, bahkan tempat yang istimewa oleh Allah. Nah, padahal dengan ittaba'an nafsahu hawahu, membiarkan, mengikutkan dirinya dibawa oleh al-hawa. Kalau saya menggambarkan, boleh saya katakan secara sederhana lahnya, kalau al-hawa itu arahnya, misalnya kita katakan begitu, seperti inilah, al-hawa itu arahnya ke kiri, ke neraka nih. Sementara surga itu ke arah berlawanan. Ya, sementara arah ke surga itu ke arah yang berlawanan. Mana mungkin orang ini ke surga, karena al-hawa itu berjalan mengarahnya ke neraka. Nah, orang yang membiarkan dirinya, malah mengikuti itu al-hawa, di mana al-hawa ini mengarah berjalannya ke neraka, tapi angan-angannya dia akan masuk ke surga, dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Nah, kenapa bisa demikian gitu ya? Ya, kenapa bisa demikian? Ya, karena
dia kena inilah penyakit hatinya. Ya, inilah al-ghurur. Maka al-ghurur itu kalau secara bahasanya al-ghurur itu apa? Tertipu. Ya, kalau secara bahasa itu arti al-ghurur itu adalah tertipu. Jadi orangnya tidak merasa salah arah. Tidak merasa salah arah, dia berjalan ke neraka itu karena tertipu. Pikirannya, angan-angannya, lamunannya gitu dengan mengikuti al-hawa itu dia seperti di sini berharap kepada Allah, berharap melamun, berangan-angan mendapatkan al-amani itu banyak hal itu dari Allah. Nah ini amat gitu loh, makanya nih al-ghurur ini amat sangat berbahaya, benar-benar malapetaka nih bagi manusia kalau kena oleh penyakit ini. Yang kemarin juganya ya orang yang al-maghrur kalau bahasa Arabnya ya. Orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur itu fattakhazal hawa qaidan. Orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya. Makanya di sini si ahmak ini adalah orang yang membiarkan dirinya mengikuti tuntunan al-hawa. Al-maghrurnya orang yang kena oleh penyakit gurur itu orang yang ittakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Orang yang menjadikan al-hawa tuntunan hidupnya dan setan sebagai dalilnya. Nah, mengapa orang ini tidak merasa bersalah? Bahkan pada lamunannya, di angan-angannya, dia ini akan mendapatkan banyak hal gitu dari Allah. Tentu kebaikannya akan mendapatkan banyak hal, banyak kebaikan dari Allah karena dia merasa itu hal yang benar. Kenapa sampai bisa demikian mengikuti al-hawa tapi merasa itu hal yang benar, bukan satu kesalahan, bukan penyimpangan. Wasyaitona dalilan, karena dia punya dalil, dia punya alasan, tapi itu alasan dari setan. Setan nih yang akan memberikan alasan untuk atau sebagai pembenarannya. Ini sampai di sana kemarinnya nih yang buruk gitu, buruk, tercela, malapetaka. Wal ahmak, orang yang super duper dungu adalah orang yang manittaba nafsahu hawaha. Orang yang membiarkan dirinya mengikuti al-hawa, persis dengan kalimat yang sebelumnya tadinya. Orang yang kena oleh penyakit al-ghurur itu orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, ini kedunguannya ini amat sangat terlihat. Hidup mengikuti al-hawa tapi dia banyak berharap kepada Allah. Padahal kan kalau digambarkan secara sederhana tadi demikian, al-hawa arahnya ke kiri, sementara ke surga itu arahnya ke kanan. Orang yang membiarkan dibawa oleh al-hawa berjalan ke arah kiri, tapi angan-angannya ke surga. Nah, kenapa tidak merasa salah gitu? Tidak merasa bahwa ini salah arah nih. Kenapa tidak ada gitunya dalam pikirannya ini salah arah? Karena dia punya dalil, dia punya alasan. Sehingga tidak akan terasa, tidak akan merasa bahwa dia itu salah arah, salah langkah. Padahal al-hawa ini kan arahnya, mengarahnya, membawanya itu ke neraka. Banyak ayat yang demikiannya yang menerangkan tentang karena mengikuti al-hawa itulah manusia celaka. Banyaknya saya katakan, banyak ayat, bukan hanya satu dua yang menyebutkan celakanya manusia itu karena mereka mengikuti al-hawa.
Nah, karena al-hawa itu mengarah berjalannya menuju neraka. Orang yang kena penyakit hati gurur ini, ittakhadzal hawa qaidan, dia menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya, wasyaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Tapi di hadis ini Rasulullah menyabdakan orang yang demikian itu tamanna 'alallahil amaniya, wah angan-angannya dalam lamunannya dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Nah, sampai di sana kemarin ya, lanjutannya sekarang nih masih tentang hal ini, masih ada beberapa penjelasannya di kitab ini. Wa kullu ma warada fi fadlil ilmi, ternyata tetap ini akar permasalahan manusia nih, bodoh. Itu akar permasalahan bagi manusia, sumber masalah bagi manusia itu adalah karena bodoh. Kenapa demikian? Karena manusia itu kan dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Ini kan ayat An-Nahl 78 itunya. Ini ke sini dulu nih ya. Wa kullu ma warada fi fadlil ilmi wa zammil jahli fahuwa dalilun ala zammil ghurur. Nah, semua ayatkah nas sebutannya kalau dalam bahasa Arab, semua nas redaksi atau ayat atau hadis lah mungkin sebutnya. Nah, semua ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan ilmu atau tercelanya kebodohan, fahuwa dalilun ala zammil ghurur, itu juga dalilnya atas tercelanya al-ghurur. Pantas kalau penulisnya ini penulis kitab Tahdzibul Akhlak ini tercela buruknya al-ghurur di sini hanya sedikit. Hadisnya cuma satu. Nah, tapi ya, ditambah dengan penjelasan yang barusan, ternyata semua saja pokoknya semua ayat yang menerangkan keutamaan ilmu dan tercelanya kebodohan itu adalah dalil atas tercelanya al-ghurur. Nah, karena yang tadi ya sebutna telahnya dari nukatipu manu bodoh, itu pasti nukatipu manu bodoh. Ini orang yang tertipu nih, dia berjalan ke arah yang salah, tapi tidak merasa salah. Nah, kenapa sampai demikian? Ketipu berarti artinya karena dia tidak tahu bahwa itu arah yang salah. Karena setan nih yang terus memberikan pembenarannya, gitu kan, setan nih yang terus memberikan pembenarannya. Kesalahannya itu berarti kan kita bisa memahami seperti ini ya, berarti kesalahan-kesalahan dalam setiap langkahnya itu ditutupilah oleh setan, ditampakkanlah dalil yang dibuat oleh setan sehingga orangnya tidak merasa bahwa itu satu kesalahan, ditutupi oleh setan kesalahannya. Ditunjukkanlah dalil, alasan gitulahnya sebutannya, helah, alasan, dalil atau apa sebutannya, itu setan yang kemudian menutupi keburukan dan bukan menimpali, artinya menutupilah kesalahan itu dengan berbagai macam alasan. Tak tertipu nanti, tetap saja dia tidak tahu bahwa dia itu salah. Itu sadar-sadar jadi nantinya kalau orang yang merasa kalau orang yang tahu, misalnya kalau orang yang tahu bahwa ini salah arah, dia pasti akan
berbalik arah karena tahu dia salah, atau orang yang tidak tahu kemudian ada yang memberitahu bahwa itu salah arah kemudian menyadarinya, pasti akan berbalik arah. Nah, orang seperti ini susah, nggak akan, dia karena nggak sadar-sadar sadar-sadar. Bahkan ketika ditunjukkan, misalnya ketika ditunjukkan ini nih alasannya yang benarnya, dalil sebutnya, ini nih dalil yang benarnya berdasarkan ayat Al-Quran kah, berdasarkan hadis kah, tetap saja dia tidak merasa bersalah karena dia sudah punya dalil duluan gitulah, yang dari setan. Tapi di situ juga ada unsur gitunya. Dia berpegang kepada dalil dari setan karena yang dari setan itu sesuai keinginan. Apa yang dari setan itu sesuai dengan keinginan. Sementara datang ayat atau datang hadis al-makarih, loh gitu teman sebut katanya. Kalau yang datang dari Allah itu ayat dan hadis itu al-makarih, bukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia. Jadi mereka nggak mau gitu karena mending iya dalilnya ini yang sesuai keinginan, itu yang dari setan. Ketika ada yang menunjukkan dalil yang benar, ditolak karena tidak sesuai keinginan. Tetap mereka itu akan merasa benar. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa itu salah karena mereka punya pegangan, mereka punya dalil. Itu di kalimat yang itu ya, yang ittakhazal hawa qa'idan wasyaitona dalilan, menjadikan al hawa sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Tah dalil itu pasti ayat, mereka pasti punya dalil. Dan dalilnya itu cocok, sebutnya cocok jeung kahayang, sesuai dengan keinginan. Makanya mereka tidak akan merasa salah karena mereka punya alasan, mereka punya dalil. Nah, kembali ke sini nih. Jadi tentang ini masih tentang buruk dan terceraknya al-ghurur itu. Kullu ma waroda fi fadlil ilmi wa zamil jahli. Dalilnya di sini hanya satu, hadis yang dimuat hanya satu. Nah, ditambah dengan ini, jadi sebetulnya semua ayat atau hadis atau dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan tercelaknya kebodohan itu adalah dalil untuk tercelaknya al-ghurur. Li'anal ghurur ibaratun an ba'di anwa'il jahli. Nah, karena ghurur ini salah satu bentuk. Ghurur ini salah satu bentuk. Mungkin demikianlah terjemahnya. Karena ghurur itu salah satu bentuk kebodohan. Ya, kenapa tertipu? Bodoh alasan nanti kenapa sampai tertipu? Bodoh. Kalau yang tahu ilmunya masa tertipu? Ini karena yang bodoh, bukan bodoh dalam segala hal. Misalnya dalam satu urusan tertipunya, bodoh berarti urusan tersebut. Kalau dalam hal ini itu celakanya itu ketika ada yang mengingatkan pun mereka itu tidak akan menerima karena mereka tetap merasa benar karena punya dalil, punya alasan. Di mana alasannya itu dari setan. Resep jeung setan mah karena mengarahkan hati karena kepada apa yang sesuai jeung hayang jeung resep urang we setan mah. Jagoan setan mah membuatkan dalilnya itu hal-hal yang sesuai dengan kahayang jeung karesepna jelema, dan dengan demikian manusia tidak akan merasa salah. Hakikatnya gitulah, hanya itu adalah kebodohan. Itu adalah kebodohan. Nah, satu tanya tambahannya nih kalimat tentang tercelaknya, tentang buruknya al-ghurur,
ternyata semua ayat ataupun hadis yang menerangkan keutamaan ilmu dan buruknya tercelanya kebodohan itu adalah dalil untuk tercelanya al-ghurur. Karena al-ghurur ini salah satu bentuk kebodohan. Kemudian lanjutannya nih. Nah, sekarang masuk ke jadinya boleh didefinisikan al-ghurur itu apa kalau demikian? Al-ghurur itu kalau demikian apalah itunya al-ghurur. Nah, maka al-ghurur itu adalah, dan ini definisinya nih, sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Alah benar, ini jangan terkerusuhan lebar ini aja kalimatnya aja. Definisi kan harus betul-betul dipahami ini ya. Al-ghururu huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilaihi taba'u an syubhatin wa khoda'atin minasyaiton. Benar, setan sangat berperan di sini setan nih. Al-ghurur adalah, nah kita cari ini pilihan katanya apa nih ini, sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa, apa namanya, nyaman, tentram. Dalam hal ini artinya nggak ada merasa salah, ya itunya tidak ada merasa salah, merasa melakukan yang benar. Nah, sehingga rasa ini yang muncul di dalam dirinya itu rasa aman, rasa nyaman karena tidak merasa melakukan yang salah. Boleh diterjemah secara harfiah nyaman begininya. Ghurur adalah nyamannya perasaan, itu nyamannya perasaan apa namanya ketika sesuai dan mengikuti al-hawa. Bisa dipahami nggak kalau diterjemahnya demikian? Rasa nyaman, ghurur itu rasa nyaman ataunya perasaan nyaman diri, perasaan nyaman ketika sesuai dan mengikuti al-hawa. Artinya kan merasa aman, merasa nyaman, tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, malah ya nyaman, nikmat kegituan teh itu yang terasa nikmat. Ada perasaan bersalah, wah nggak ada ya, yang ada malah perasaan nyaman, nikmat. Ketika itu tanya kalau dengan penjelasan tadi, ketika dirinya itu mengikuti al-hawa, ketika dirinya itu dituntun oleh al-hawa, merasa nyaman gitu ketika dirinya itu dituntun oleh al-hawa. Padahal al-hawa tadi ini, al-hawa itu menuntun, mengarahkan seseorang itu kemana? Ke neraka. Al-hawa kenapa sampai merasa nyaman? Padahal sesungguhnya dia itu kan sedang dituntun, dibawa menuju neraka, tapi malah yang ada perasaan nyaman. Karena yang ada gitu, karena yang apa namanya? Karena yang ada, yang dia tahu, pantas kalau ini disebut, ini salah satu bentuk kebodohan nih, ahmak bahkan. Paling dungu sedunia sebutnya. Ini paling dungu sedunia nih yang seperti ini. Kenapa merasa nyaman ketika dituntun oleh al-hawa? Padahal al-hawa itu arahnya berseberangan dengan arah atau jalan yang menuju ke surga. Kalau berseberangan dengan jalan menuju ke surga berarti ke neraka. Tapi malah merasa nyaman karena dia tertipu, al-ghurur tertipu, tidak merasa salah, malah merasa nyaman. Karena sebetulnya itu satu kesalahan.
Nah karena ini kesalahannya ini ditutupi oleh setan, sehingga dia tidak tahu bahwa itu kesalahan. Ditambah lagi dengan alasan-alasan sebagai pembenaran untuk berjalan dituntun oleh hal hawa. Itu setan yang akan memberikan alasan. Ini parah nih, ini nih. Ini parah nih. Amat sangat parah nih, betul-betul al-gurur. Sukunu nafsi ilama yuwafikul hawa. Genah nama teu diterjemah sih, kahartikeun itu diterjemah sebenarnya. Diterjemah teh jadi lieur itu. Genah kana teu diterjemah. Sukunun nafsi ila ma yuwafikul hawa. Perasaan nyaman, itunya perasaan nyaman. Alah sebut lakinya jadi susah sih kalau betul-betul terjemah rapiah mah. Perasaan nyaman yang ada pada diri seseorang ketika dia itu sesuai dan mengikuti tuntunan al-hawa. Itulah kurang lebih bisa dipahami nggak? Ini seorang lagi kan nih. Padahal al-hawa ini berjalan, mengarah, menuntun kemana? Ke neraka al-hawa. Nah, tapi orang yang dituntun oleh al-hawa menuju neraka itu kok merasa nyaman sih? Bagaimana bisa demikian? Apa berjalan mengarah menuju neraka itu arah yang benar? Bukan, pasti salah arah. Tapi dia tidak menyadari itu salah. Nah, kenapa sampai tidak menyadari? Salahnya ini ditutupi oleh setan. Ditambah lagi dengan dalih-dalih alasan-alasan pembenaran dari setan bahwa kurang lebih itu arah yang benar untuk kamu. Kurang lebih demikianlah kata setan. Udah benar, itu arah yang benar untuk kamu berjalan. Ya, kesalahannya ditutupi ditambah dengan berbagai seribu satu macam alasan dari setan, sehingga manusia itu akan merasa benar. Muncullah rasa nyaman karena merasa saya berjalan ke arah yang benar. Yang muncullah rasa nyaman pada dirinya bahwa dengan apa yang dilakukannya itu saya ini sedang mengarah, sedang berjalan ke arah yang benar, yaitu ke surga pastikannya. Padahal sebaliknya. Nah, cobalah, kita ya introspeksi saja dibuat kita. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang landasan amalnya itu al-hawa, apa sih yang kita rasakan? Enjoy aja, mana gitu. Mana al-gurur gitu. Nyaman-nyaman saja, kok mau malah lebih dari sekedar nyaman. Ini nikmat mengerjakannya demikian. Nah ini parah ini. Mana ketipu kamu itu sedang berjalan mengarah ke neraka. Tapi masalahnya kan ininya udah berat, penyakit hati mah susah untuk disadarkan karena ini alasannya nih kata setan teh. Jadi orang itu sebut teh nyakuan alasan. Ketika orang menanyakan mah tinggal tuh alasannya, bener kan? Nah setannya yang akan memberi lah gitunya. Setan akan memberikan dalih alasan pembenarannya. Ya kalau sudah seperti ini, terasa nyaman, terasa nikmat, sulit untuk digugah. Karena orang diganggu kenyamanan kenikmatannya pasti marah. Nuker ngeunah sok dicarek dieureunkeun. Kalau orang yang merasa artinya ya kemudian kalau orang merasa ya asalnya tidak tahu,
tidak merasa bahwa dia sedang berjalan menuju ke arah yang salah. Lalu ada yang memberitahu. Kemudian orangnya, oh iya, ternyata ini arah yang salah. Dia akan berterima kasih kalau ada yang memberitahu. Dia akan berterima kasih kalau ada yang menggugah. Dan segera dia akan berbalik arah. Nah, iya mahes atau sebutnya. Makanya ini dalam hadisnya ahmak, orang dungu sedunia. Iya bukan lain Udin, lain Udin sedunia. Ini orang paling dungu sedunia nih. Apalagi kan ini redaksi hadisnya, artinya ini kalimatnya dari Rasulullah ya, yaitu manittaba'an nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan dirinya kepada tuntunan al-hawa, tapi dia berangan-angan, lamunannya dia berharap banyak kepada Allah. Kenapa? Aneh bin ajaib, benar-benar ini. Hidupnya mengarah ke neraka, tapi dia berangan-angan akan masuk surga, bahkan surga yang paling tinggi. So, coba orang seperti apa yang demikian? Ya, hidupnya mengarah ke neraka itu karena kan manit takhozal hawa qaidan. Orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya. Diikutilah tuntunan al-hawa tersebut. Tapi di dalam dirinya, dia berpikir, berangan-angan bahwa dia akan masuk surga. Wa yatamanna alallahi amaniya. Nah, dia berangan-angan, dia berharap, pengapalannya dia berharap akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah dengan mengikuti tuntunan al-hawa tersebut. Benar-benar ini orang paling dungu sedunia yang ini. Nah, kembali ke ini yang terakhir tadinya definisinya nih. Sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilaihi tobau nasi. Tobau teh bahasa kitanya tabiat, karakter atau aslinya manusia itu memang cenderungnya ke sana. Wa yamilu ilaihi tobau, makanya apa yang apa yang dibisikkan setan itu adalah sesuatu yang pasti sesuai dengan sebutannya tabiat, karakter, keinginan, syahwat dirinya. Apa itu benar? Salah. Tapi kesalahannya itu ditutupi oleh setan sehingga manusia tidak bisa melihat, itulah tidak tampak bahwa itu hal yang salah. Wa yamilu ilaihi tabau an subhatin wa khodaatin minasyaiton. Tuh di analoginya nyaman, ditipu oleh setan itu nyaman. Yang pokoknya adalah yang ininya, rasa nyaman ketika anggaplah ketika apa sebutannya rasa nyaman, jadi ada gitu, ada rasa nyaman di dalam diri, di dalam hati ketika sesuai atau anggaplah ketika melakukan sesuatu mengikuti tuntunan al-hawa, malah itu yang ada, itu yang di dalam dirinya yang terasa nyaman, nikmat. Ya, ketika sesuai dengan tuntunan al-hawa dan dirinya pun memang ada kecenderungannya ke arah sana. Wa yamilu ilaihi tabau an syubhatin, padahal nyala bukan syubhat sihnya, bukan syubhat, bukan samar lagi, yang jelas-jelas itu adalah hal yang salah. Nah, setan di sini berperan menutupi bahwa itu salah sehingga manusia orangnya itu tidak bisa melihat, itu tidak bisa melihat bahwa itu satu kesalahan. Wa khona'atin minasyaiton, dan tipuan dari setan. Yang awal sajalah itunya saya kira sudah cukup sih untuk mendefinisikan al-ghurur itu adalah
bukan lagi tidak merasa bersalah, lebih dari itu malah terasa nyaman, terasa nikmat ketika hidupnya itu mengikuti tuntunan al-hawa. Nah, sampai di situ juga sudah cukup. Ya, definisi penyakit hati gurur itu kalau demikian. Ya, rasa nyaman gitu, hanya rasa nyaman ketika mengikuti tuntunan al-hawa. Kesananya ya iyalah pasti demikian gitu, karena tuntunan al-hawa ini sama dengan setan. Karena tuntunan al-hawa ini, al-hawanya ini sendiri itu akan menuntun kepada apa yang sesuai dengan kahayang jeung karesep jelema, diarahkan ke sana itu oleh al-hawa. Tambah lagi di sini setan berperan. Peran setan kurang lebih demikian. Itu sebetulnya hal yang salah ditutupilah oleh setan sehingga manusianya sendiri tidak bisa melihat bahwa itu satu kesalahan. Itulah peran setan, ditutupi itu bahwa mengikuti al-hawa itu jelas hal yang salah. Tapi hal itu ditutupi oleh setan. Selain itu ditambah dengan setan kemudian memberikan dalih alasan untuk semakin menguatkan, meyakinkan bahwa ini adalah benar. Kalau alasannya nanti setan pasti tergantung sikon lah. Setan juga pinter pisan, setan ada. Tentu alasannya dalam berbagai situasi dan kondisi ya disesuaikan. Kan setan mah segudang alasan 1001 alasan punya setan mah. Nah, sekali lagi ini ya definisinya demikian. Tinggal sebutnya ya tinggal introspeksi lah. Apa sih yang dirasa itu sih? Apa sih yang dirasakan? Ya, apa yang dirasakan itu ketika melakukan sesuatu itu, karena tuntunan al-hawa. Saya tambah lagi lah nubieu tanya. Yang mengarah ke surga itu adalah ketaatan, gak ada yang lain. Kalau misalnya kalau ingin ke surga itu harus bagaimana? Harus taat. Taat itu kepada Allah dan Rasulnya tentu yang dimaksudnya. Kalau ingin ke surga harus bagaimana? Harus taat. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk ke surga itu, hanya satu-satunya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun al-hawa, ini berseberangan. Kalau al-hawa menuntunnya itu ke neraka, kalau ketaatan menuntun ke surga, kalau al-hawa menuntun ke neraka. Apa sih yang dirasakan ketika melakukan sesuatu karena mengikuti tuntunan al-hawa? Kan harusnya ngaberi gidig, apa itu ngaberi gidig? Harusnya kan merasa ngeri karena ini sedang melakukan sesuatu yang mengarah ke neraka, malah nyaman. Kenapa malah terasa nyaman ketika mengikuti tuntunan al-hawanya? Artinya sudah kena, berarti kamu itu tertipu. Inilah bahasa Arabnya al-ghurur namanya. Kalau melakukan sesuatu itu yang mengikuti tuntunan al-hawa, benar nggak kalau saya katakan mestinya kan merasa ngeri karena ini sedang dituntun, dibawa kemana? Ini sedang dituntun, sedang dibawa oleh al-hawa itu menuju ke neraka. Tapi dasar kena oleh al-ghurur, sukunun nafsi ila ma yuafiqul hawa, malah terasa nyaman ketika sedang dituntun oleh al-hawa itu menuju ke neraka. Itulah al-ghurur.
kumaha ngomeanana hari rukiye. Ya bagaimana berarti ini untuk mengobatinya bagaimana? Ini bagian dari al-jahlu. Tadi katanya semua ayat hadis yang menerangkan keutamaan ilmu dan tercelaknya kebodohan itu adalah dalil untuk tercela dan buruknya al-ghurur. Karena al-ghurur ini salah satu bentuk bodoh, salah satu bentuk kebodohan. Saya kira benang merahnya sudah bisa kita sudah bisa kita dapatkan lah itunya al-ghurur itu yang seperti apa. Ya, penyakit hati al-ghururnya yang seperti apa? Ya telah sesuai dengan definisi. Berarti kan prakteknya gitu kan. Ini prakteknya berarti ya cobalah kita lihat nanti dalam amalan keseharian. Kita ini sedang melakukan apa? Itu landasannya apa? Kalau ini landasannya al-hawa, apa sih yang dirasakan? Resep teh nikmat teh. Waduh, waduh, celaka tuh eta mah. Kalau masih saja itu saja yang dirasakan gitu, terasa nikmat, terasa nyaman, ini penyakit hati kan? Semua penyakit hati itu kan sama. Selama masih ada di dalam hati, selama itu maka dia berdosa. Sama semuanya penyakit hati kan demikian. Mau yang manapun lah, namanya juga penyakit hati kan adanya di dalam hati. Dan sebutan lain untuk penyakit hati itu adalah munkaratul qulub, kemunkaran yang dilakukan oleh hati. Dosa kan kemungkaran. Jadi bahasa sederhananya demikian. Penyakit hati itu selama ada di dalam hati maka selama itu berdosa. Apa sih yang dilakukan oleh hati sehingga itu menjadi dosa? Yang dilakukan oleh hatinya itu adalah menyimpan penyakit di dalamnya. Seharusnya si hati itu bertindak untuk keluarkan itu penyakitnya. Ini malah disimpan, diampihan, dikukut, diparaban, ngagedean. Atuh berenang, atuh penyakit hati lain piceun, malah terus di. Tak itulah karena hati itu tuhnya munkaratul qulub. Kemungkaran hatinya itu adalah hatinya ini itu tidak bertindak. Yang benarnya yaitu membuang penyakit hati, karena hati ini kan harus bersih dari segala penyakit hati. Hati itu harus bersih dari segala penyakitnya. Atuh pira kudu balik deui anu ieu teh anu ayat surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara doa Nabi Ibrahim. Yang ini kan ayatnya yang auzubillahi minasyaitonirrajim yang Rabbi wala tukhzini yauma yub'atsun illa man atallaha bi qalbin salim. Coba ayat ini tentang penyakit hati ini. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari semua manusia dibangkitkan. Di situ tersirat kalimat di mana gitunya pada hari semua manusia dibangkitkan itu celakalah seluruh manusia. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari kotorannya, penyakitnya. Nah ini yang seperti ini yang harus bersih. Nah kalau untuk al-ghurur ini berarti indikasinya nih, ada nggak al-ghurur di dalam hati? Ya bagaimana kita mendeteksi itunya, mendeteksi ada ini al-ghurur nih di dalam hati? Ya lihatlah. Ketika melakukan sesuatu karena mengikuti tuntunan al-hawa, apa sih yang dirasakan?
Kalau perasaan ngeri ini karena sedang dibawa nih ke neraka, menuju ke neraka, berarti nggak ada. Berarti nggak adanya, berarti dia sudah bersih. Gitu. Dan setiap kali, karena al-hawa kan tidak akan berhenti, seperti setan nggak akan berhenti. Ya, al-hawa itu tidak akan berhenti, seperti juga setan tidak akan berhenti untuk menyeret, bahkan sebutannya kan. Al-hawa tidak akan berhenti. Seperti juga setan tidak akan berhenti untuk mengarahkan bahkan menyeret manusia ke arah yang salah, yaitu ke neraka. Setiap saat bahkannya al-hawa ini akan terus saja membisikkan, menuntun ke arah yang salah. Ketika ada amalan yang ini nih tuntunan al-hawa, ini ajakan al-hawa. Kalau ternyata malah terasa enak, nyaman, nikmat, tak ada, berarti itu al-ghurur di dalam hati. Dan itu harus segera dibuang, berarti harus segera dibersihkan. Karena kan hakikatnya sebetulnya orang itu harus merasa nyaman, itu kalinya nyaman, nikmat, tentram, bahagia itu kalau taat. Karena taat itulah tadi kan satu-satunya yang akan membawanya ke surga. Harusnya kan ini yang membuat seseorang nikmat, membuat seseorang nyaman, bahagia. Udah lama bahkannya, sudah lama nih kalimat ini saya ungkapkan, bahagia itu sederhana, taat, titik. Bahagia itu sederhana, taat. Ditambah lagi kalau yang kemarin di tentang, mungkin ini juga akan terus diulang, hal seperti ini. Belum lama juga lah, rasanya ini akan dalam pembahasan tentang halawatul iman. Kalau orang kafir ya jelaslah kita tidak perlu bicara tentang mereka, karena orang kafir itu kan tidak ada iman di dalam hatinya. Mau bicara manisnya iman bagaimana dengan orang kafir? Imannya saja kan nggak ada. Nah, berarti kita batasi itunya bahwa bicara halawatul iman ini bicara orang Islam. Nah, orang Islam itu ada iman lah, meskipun yang terkecil hanya sebesar debu itu artinya ada iman. Karena yang tidak ada iman sama sekali itu ya orang kafir. Nah, sementara iman itu Rasulullah sendiri ini bukan artinya bukan opini, bukan pendapat, bukan hasil pemikiran manusia, bukan. Ini Rasulullah SAW yang menyabdakan, yaitu adanya halawatul iman. Iman itu rasanya manis, iman itu rasanya nikmat. Nah, seperti apa sih? Bagaimana? Karena tidak semua ternyata orang yang punya iman bisa merasakan manisnya iman. Enggak semuanya yang punya iman itu bisa merasakan manis dan nikmatnya iman. Nah, untuk bisa sampai kepada hal tersebut, ternyata manisnya iman itu baru bisa dirasakan. Adanya itu rasa manis dari iman ini di mana? Yaitu pada amal. Yaitu pada amal. Artinya ketika beramal soleh, ketika beribadah, apa sih rasanya gitu? Apa sih rasanya atau apa sih yang dirasakan kalau melakukan ibadah, kalau melakukan amal soleh? Oh, rasanya nikmat. Orang itu manisnya iman. Apa semua orang Islam merasakan demikian kalau ibadah itu terasa nikmat? Enggak. Bisa jadi lebih banyak orang yang melaksanakan, apalagi kalau yang disebut sesuatu yang wajib lahnya,
Ketika melakukan kewajiban itu nggak ada nikmatnya sama sekali. Yang dirasakan itu malah hanya sebagai beban yang harus dikerjakan, karena kalau tidak disiksa nggak akan ada nikmatnya beribadah. Kalau demikian, ya akan terasanya nikmatnya beramal soleh, beribadah itu nggak akan terasa. Yang ada adalah rasa terpaksa dan pasti berat melakukannya. Jauh kalau begitu dari kata manis. Kalau ada yang saya ingat dari penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani tentang hal tersebut, diantaranya beliau menganalogikan seperti ini. Madu itu rasanya manis. Tapi kenapa ada orang yang mengatakan madu itu pahit? Orang ini sedang sakit. Kalau orang yang sehat, lidahnya normal, pasti akan merasakan, akan terasa itu madu itu manis rasanya. Tapi ada bagi orang gitunya, ada orang yang ketika diberi madu dia mengatakan pahit. Nah, ternyata bukan hanya madu, sangu pahit. Atau segala pahit Pak, gering, berarti disebut sakit orang ini. Ini kan tentang halawatul iman, berarti imannya yang bermasalah. Kalau demikian, kenapa ibadah itu tidak terasa juga nikmatnya? Ya, kenapa ketika beribadah itu yang mana sih rasa nikmatnya beramal soleh, nikmatnya beribadah tidak terasa juga? Nu aya maka paksa weh, hayo tipes berarti hati teh. Atau minimal gejala tipes, karena orang yang ini kalau dalam penyakit fisiknya, karena orang yang sakit gejala tipes atau tipes, apapun yang masuk ke dalam mulutnya rasanya pahit. Coba tanya orang yang gejala tipes, orang yang kena tipes, makan saja apa saja rasanya pahit. Madu sekalipun pahit, bukan madunya yang salah. Sedang sakit berarti. Nah, kalau untuk iman, ya tentang iman, kenapa? Karena iman itu kan buah dari iman itu adalah ibadah, dan rasa manisnya dari iman ini ada pada buah tersebut. Buah itu apa namanya, iman gitu lah. Buah dari iman itu adalah ibadah. Nah, rasa manisnya iman itu ada di buahnya, yaitu ada pada ibadah. Dan tinggal coba apa sih yang terasa? Apa sih yang terasa ketika melakukan ibadah? Yang terasa itu nikmat. Eta berarti sehat, iman. Berarti hatinya sehat. Tapi wun ibadah teh berat, kapaksa we, hayo, tuh ieu mah kudu di harus di apa namanya, harus kudu ti nol deui sebetulnya. Atuh kudu tina tauhidna keneh urang diajar deui ieu mah. Karena itu kan kenyataannya demikian ya. Karena kalau kenyataannya demikian, ya kenapa kok tidak juga terasa nikmat ketika beribadah teh? Wah, ini berarti imannya bermasalah. Sementara iman itu kan hal yang paling mendasar. Harus dibangun gitu, harus dibangun lagi dari hal yang paling mendasar. Nah, kembali nih ke sini nih. Barusan definisinya nih ya. Tapi barusan sampai di situnya, al-ghururu huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilaihi taba'u an syubhatin wa khaza'atin minasyaiton. Ya, tentramnya diri ketika sesuai dengan al-hawa. Itu artinya tentram, rasa nyaman yang ada pada dalam diri ketika melakukan sesuatu atau ketika mengikuti tuntunan al-hawa. Wa yamilu ilaihi taba'u, dan memang dirinya pun kecenderungannya ke sana.
Nyaan syubhatin, ya, padahal itu samar, padahal itu bahkan bisa diartikan padahal itu adalah gelap, itu kegelapan. Kalau dianggap berjalan, apa enak berjalan dalam keadaan gelap? Tapi kenapa malah rasa nyaman gitu yang muncul? Wa khaza'atun minasyaiton, dan wa khaza'atin minasyaiton, dan tetap berada di dalam tipu muslihat setan. Hayo wae ditipu ku setan teh atoh. Bingung ban orang teh kumaha tuh itu. Ya terus saja mengikuti itunya tipuan setannya, karena kan orangnya tidak merasa tertipu, malah merasa nyaman, malah terasa itulah yang benar. Kembali ke yang tadinya, ini salah satu bentuk kebodohan. Ini salah satu bentuk kebodohan. Mumpung ingatnya, saya tambahkan, sering loh ayat ini. Sering ayat ini diungkap. Ya karena ini ternyatanya yang mencelakakan. Itu di surat Al-Jasiyah ayat 23. Saya udah lebih ke apal ayat lagi. Karena sering diulang. Aro'aita manit takhoza ilahahu hawa ta'al hawa, tadi disebut di ayat ini. Aro'aita ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang ittakhoza ilah, orang yang menjadikan ilah, ini kata ilah ini sama ya, kata ilah di sini manit takhoza ilahahu, kata ilah ini sama nih dengan kata ilah yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Ayat ini, tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan ilahnya itu adalah al-hawa? Tidak, coba ayatnya perhatikan. Aro'aita manittakhoza ilahahu hawahu. Ya, tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan ilah, apa sih artinya ilah? Ya coba lihat yang di la ilaha illallah, di situ artinya apa? La ilaha illallah. Kalau dalam bahasa kita ada Tuhan, sih terjemahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tak ilah itu artinya tidak ada yang seperti ini ya, sebetulnya maknanya. Jadi, dan kalimat ini kan kalimat dua kalimat syahadat kan? Ya, la ilaha illallah itu kan kalimat salah satu dari dua kalimat syahadat. Ya, kalau diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah, dimana kan kalimat itu aku terjemahnya bersaksi, jadi artinya aku mengakui, aku meyakini, dan aku jadikan akidah diriku bahwa tidak ada ilah selain Allah. Itu teman anak kalimat itu, tidak ada ilah selain Allah. Apa sih ilah? Yang ditaati artinya. Bagi saya orang Islam kan, aku bersaksi, mengakui, meyakini bahwa tidak ada yang benar, disebutnya berarti tidak ada yang benar, tidak ada yang patut untuk ditaati, dituruti, diikuti kecuali Allah. Kalimat itu maknanya demikian. La ilaha illallah itu tidak ada yang benar, yang pantas, yang patut untuk ditaati, diikuti selain Allah. Memang benar kan, orang Islam itu gak boleh mengikuti yang lain kan. Makanya itu dijadikan akidah, keyakinan yang harus ditanamkan di dalam hati. Tidak ada yang benar, yang pantas untuk ditaati, diikuti kecuali Allah. Sementara ayat tadi, orang yang menjadikan ilah, apa sih arti ilah? Ditaati berarti. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan yang ditaati, yang dituruti, yang dipatuhinya itu adalah al-hawa? Padahal eta teh orang Islam, kumaha ieu teh? Kenapa?
Padahal dia orang Islam yang mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Agni kata ayah al-hawa, agni kata katanya tidak ada ilah selain Allah, tapi ada kan yang lain yaitu al-hawa. Dan ketika melakukannya itu merasa nyaman, merasa benar ketika menjadikan al-hawa sebagai ilahnya. Itu bertentangan dengan akidah, dengan keyakinan matak nadoraka, matak nadoraka ge. Karena pengakuan keyakinan di dalam dirinya itu la ilaha illallah. Ternyata ada yang lain, yaitu ittakhadha ilahahu hawahu. Nah makanya ini nih orang yang al-maghrur adalah ittakhadzal hawa qaidan. Orang yang menjadikan al-hawa itu sebagai tuntunannya, artinya yang ditaati, yang dipatuhi, yang diikutinya, padahal di dalam dirinya sudah menanamkan la ilaha illallah. Sigeunya wae cek Allah teh lah wale gitu. Itu kalimat itu kan la ilaha illallah. Terakhir ya dari penjelasan ininya tentang tentang gurur zamul gurur. Famani taqoda annahu ala khairin imma fil ajili au fil ajili an syubhatin fasidatin fahuwa maghrur. Maka orang yang meyakini ini ya karena ini nih, karena sebetulnya itu kesalahan tapi ditutupilah oleh setan, ditambah lagi dengan pembenaran dari setan untuk meyakinkan orang ini bahwa dia berada di jalan yang benar, padahal salah kan tentunya ya. Nah orang yang meyakini famani taqoda anahu ala khairin, maka orang yang merasa bahwa bukan merasa, meyakini bahkan di sininya, maka orang yang anggaplah merasa gitunya, bahwa orang yang merasa atau meyakini bahwa dia itu berada di atas kebenaran, imma fil ajili au fil akhirah, baik urusan keduniaan ataupun untuk urusan akhirat, an syubhatin fasidatin, padahal sebetulnya dia itu berada di atas samar atau bahkan gelap yang naonnya fasidatin tehnya yang kesamaran atau kegelapan yang rusaknya, yang rusak. Fahuwa maghrurun. Nah maka itulah yang disebut maghrur, tertipu, atau maka orang itu kena oleh penyakit hati al-ghurur. Kalau sudah sampai seperti ini jelas dikenanya orang yang meyakini bahwa dia ini berada di jalan yang benar, padahal itu samar, padahal sebetulnya itu kegelapan, maka dia itu sudah kena oleh al-ghurur. Ya, tadi lah ya benang merah nama tidak merasa salah itu ya. Sebetulnya hidup mengikuti tuntunan al-hawa, tapi oleh setan ditutupi, ditambah dengan alasan sebagai pembenarannya, sehingga yang muncul adalah rasa nyaman dan yakin bahwa ini benar. Yang terakhir nih, wa aksarun nasi yazunnuna bi anfusihimul khair. Memang kieu sih kenyataannya, realitanya demikian. Mayoritas manusia mengira bahwa dirinya itu berjalan di atas kebenaran, wahum mukhti'una fihi, padahal sebetulnya mereka itu berjalan di atas jalan atau ke arah yang salah. Mayoritas manusia, wa aksarun nasi, dan mayoritas manusia mengira bahwa dirinya itu berjalan di atas kebenaran, padahal kan landasan amalnya itu adalah al-hawa,
itu tuntunan al-hawa, tapi mereka meyakini demikian. Mereka mengira bahwa mereka itu benar. Wa hum mukhti'una fihi, padahal jelas salah, karena al-hawa itu menuntun, mengarahkan manusia itu berjalan menuju neraka. Fa aksarun nasi idzan maghruruna. Nah, dengan demikian ya inilah realitanya. Mayoritas manusia itu maghrur. Maghrur itu artinya kan kenanya oleh penyakit hati al-ghurur. Maka mayoritas, atau secara bahasa, maka mayoritas manusia ini tertipu. Berjalan menuju neraka tapi sama sekali tidak menyadari, sama sekali tidak tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan menuju ke neraka. Bahkan sebaliknya merasa yakin dan nyaman berjalan ke arah sana. Bahkan dia merasa yakin dan nyaman ketika dia berjalan mengarah ke neraka lah, karena ini tuntunan al-hawa. Wa ini ikhtalafat gururuhum, ya iyalah wa ini ikhtalafat gururuhum, meskipun bagaimana bentuk tertipunya amat beragam. Ya amat beragam lah sesuai dengan al-hawanya masing-masing manusia. Ya tepan aya nu resep fishing, aya nu resep hiking, aya nu traveling, aya nu karena itu lah nu hiking, nu bungee jumping dan sebagainya. Nu karena itu. Tawastalah beres tanya, saya kira ini tentang zammul ghurur. Penting, ini sangat pentingnya. Saya kira definisinya bisa kita potong sampai di situ juga sudah cukup. Sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Itu nyanyi rasa nyaman di dalam diri ketika mengikuti tuntunan al-hawa. Lah saya kira cukup demikian kan. Berarti itulah al-ghururnya. Nyadakan rasa mah ada di dalam hatinya, rasa nyaman ya di dalam hati rasa nyaman ketika mengikuti tuntunan al-hawa. Mending potonglah definisinya sampai di situ juga sudah cukup. Toslah tah beres tah, berarti tanya tentang zammul ghurur amat sangat sebetulnya kan jelasnya seperti judulnya, betapa buruk dan tercelanya al-ghurur, apalagi dengan kalimat terakhir. Ya, dengan kalimat terakhir, orang yang meyakini sedang berjalan di jalan yang benar, ya padahal hakikatnya itu jalan yang salah, itu jalan yang samar, itu jalan yang gelap yang menuju ke neraka. Berarti orang itu kena oleh penyakit hati ini al-ghurur. Dan dia juga kalimat terakhirnya mayoritas gitu. Ini mayoritas nih sekarang manusia itu seperti ini. Ya mayoritas manusia itu seperti ini. Pantas kalau jadi amat sangat sulit untuk dikoreksi, sulit untuk diluruskan, sulit untuk diarahkan, untuk balik arah gitu ke jalan yang menuju ke surga. Karena mereka merasa, bahkan yakin mereka sedang berjalan menuju surga. Coba kalau diperintah balik arah, mau nggak? Ini sulitnya kan untuk untuk mengoreksi itu, untuk mengoreksi, meluruskan, mengubah orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur. Ya toh nanti nih berikutnya nih ya, iya mah ya kisi-kisi ya. Berikutnya itu judulnya Adoful Maghrurin. Jadi kurang lebih macam-macam macam-macam naon jadinya gurur gitu, macam-macam gurur yang ada pada manusia. Misalnya kalau orang kafir, gururnya orang kafir itu seperti apa sih? Orang kafir merasa salah nggak?
Tetap kan definisi nanti mereka merasa benar, merasa nyaman, mereka merasa benar. Nah kalau orang kafir itunya gururnya mereka itu seperti apa? Kemudian karena ini macam-macamnya ya, gururnya kafir, gururnya ahli maksiat dari kaum muslimin. Nah, mereka merasa salah? Enggak gitu. Itu gurur, nyaman lah dengan apa yang mereka lakukan. Gururul usati minal muslimin. Nah itulah macam-macam gitunya. Gururu bis solahil aba. Alah, ini muncul lagi yang seperti ini. Tertipunya manusia karena memiliki leluhur yang soleh. Kalau ada bapak saya apa? Kalau kan saya keturunan hayam rek hayam muruk, rek hayam pelung. Sarwawai, ada yang seperti kena lagi tertipu gitunya karena gitu tak, karena memiliki leluhur. Wah ini lagi ada lagi nih, gururu ahlil ilmi, gururnya ahli ilmu. Jangan dikira ahli ilmu nggak akan kena oleh gurur. Gururnya ahli ibadah. Coba nih bagaimana ahli ibadah tapi gurur. Sebetulnya itu sudah menggambarkan ahli bid'ah. Ibadahnya merasa nyaman, merasa benar. Benar ya seperti itu. Nah, gitulah nantinya. Tuh ada beberapa gurur ashabul mal. Gururnya orang-orang kaya, orang-orang yang banyak harta. Atas lah nanti pakai kisi-kisi beragam ya, gururnya itu banyak. Makanya gururnya itu tergantung situasi dan kondisi masing-masing manusia, beda-beda. Orang kafir, ahli ibadah, ahli ilmu, orang kaya gitu, atau turunan hayam wuruk tadi, jadi turunan kian santang dan sebagainya. Terus